pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Sore hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat seluruh hidup ini, lewat pujian dan sembah yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah kita, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan.
Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Kasih setiamu kami rasakan sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami malam hari ini. Berkaryalah Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap hati dan seluruh hidup kami. Biar kami layak menyembah Tuhan. Kami layak memuliakan nama-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan bahwa seluruh umat Tuhan biar bersama-sama kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak diagungkan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
yang layak disembah di dalam hidup ini. Dan malam hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan ke tempat ini. Tuhan hentar mereka biar sama-sama kami malam hari ini meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorak bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Siap hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Siap hati kami untuk bersorak meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara, haleluya. Untuk itu kita datang untuk berterima kasih lewat pujian dan sembah kita malam hari ini. Mari memuji Tuhan sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak dipujikan. Terpujilah nama Tuhan, besar dan layak Engkau dipuji. Haleluya. Akan berlindung dalam naungannya.
Allah yang layak dipuji, ditinggikan di dalam hidup ini. Amin saudara, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau katakan terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya Allah yang layak diagungkan. Ya Allah yang besar. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu besar selamanya. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh pengagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan susu dan menghilangkan jiwa kami bersorak menemukan Engkau Tuhan percaya dan kami tahu untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Menghancurkan susu dan menghilangkan jiwa kami bersorak menemukan Engkau Tuhan percaya dan kami tahu untuk Engkaulah Raja atas dunia. Mari bertepuk tangan. Yang menghancurkan kuku dan membebaskan jiwa. Atas dunia. Yang menghancurkan kuku dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Dia Raja segala raja. Dia membebaskan setiap kita dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Malam hari ini kita akan menikmati firman-Nya. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Dia telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada-Nya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
berkati setiap saat di dalam hidup ini. Karena kami memiliki Bapa yang setia. Karena kami memiliki Bapa yang mulia di dalam hidup ini. Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan karena kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Dan karena kemurahan-Mu Tuhan, kami masih disempatkan Tuhan untuk kami dapat menikmati firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami terima malam hari ini. Kuasa Roh-Mu Tuhan menguasai hati dan seluruh hidup kami, sehingga kami tertuju akan firman-Mu. Perhatian kami sungguh-sungguh kepada kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Dan firman-Mu memberkati setiap kami, menjadi jawaban di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kuasa urapan Roh Tuhan menguasai melingkupi hamba-Mu malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami duduk tenang menikmati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya sekali ini. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, tentunya anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada di malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15. Kalau minggu lalu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 tentang nyanyian Musa dan Israel. Ketika mereka ditolong oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka berlari, berjalan tentunya meninggalkan Mesir. Dan pada satu titik mereka tidak bisa kemana-mana lagi karena di depan mereka ada laut Teberau. Samping kiri kanan mereka tidak bisa lalui. Ada gurun yang besar di sana, luas. Akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa, menyalahkan Musa, mengapa engkau membawa kami meninggalkan Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir? Kemudian Musa berkata, tenang, jangan takut, sebab bangsa Mesir, Firaun bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini akan tidak kamu lihat lagi untuk ke depannya. Musa membelah laut Teberau itu. Mereka berjalan di tanah yang kering. Ya, samping kiri kanan mereka air yang besar bagaikan tembok kiri kanan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Bukankah itu kuasa Tuhan? Tapi di belakang mereka Firaun dan prajuritnya mengejar mereka. Tapi pada kesempatan yang tidak begitu lama mereka dikejar, tetapi air menutupi Firaun dan prajurit-prajuritnya. Ya. Oh, mungkin kalau kita pernah lihat film-film ya, ada yang di jembatan gantung, ya. Mereka berjalan di jembatan gantung sementara jembatan yang sudah mereka lalui itu perlahan, ya, satu demi satu terputus. Tapi mereka berjalan, mereka berlari dengan sekuat tenaga. Saya lupa ada juga film atau games ya.
Ini kuasa Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, Musa dan bangsa Israel. Sehingga ketika mereka telah sampai di tepi Laut Teberau, di seberang Laut Teberau, mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka bersuka cita. Mereka secara respon yang tanpa dipaksa, tetapi ini keluar dari hati nurani yang dalam. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorak kepada Tuhan. Dalam pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Mereka memuji Tuhan di sana. Mereka menyembah Tuhan di sana. Karena mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ajak kita untuk melihat bersama dalam ayat 22 sampai ayat 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Marah dan di Elim. Ini dua tempat yang dilalui oleh bangsa Israel, oleh umat-umat Tuhan. Haleluya. Ayat 22, mari kita kembali bangkit berdiri, kita baca secara bersama-sama ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Mulai 2-3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasa. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 2 tempat yang menjadi tempat persinggahan dari orang-orang Israel, Musa dan bangsa Israel. Kurang lebih 2 juta orang sampai 2,5 juta, ya. Darah 600 yang dicatat oleh Alkitab, firman Allah, ada 600.000 laki-laki. Itu tidak terhitung perempuan, tidak terhitung anak-anak. Ya. Laki-laki dewasa yang meninggalkan Mesir pada waktu itu. Saudara, tempat yang pertama adalah di Marah. Ya. Ketika mereka berada di tepi Laut Teberau itu, di sana mereka memuji Tuhan, di sana mereka bersorak, di sana mereka memuliakan Tuhan. Tentunya tidak akan selama-lamanya mereka menyanyi di sana. Tetapi saya mau katakan, lewat Teberau ini
mulai dari Teberau masuk ke padang gurun, ini adalah satu babakan baru, satu tahapan yang baru yang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang-orang Israel, Musa harus lalui padang gurun tersebut. Ya. Mereka sudah ada di seberang laut Teberau. Mereka tidak mungkin akan tinggal terus di sana. Itulah sebabnya Alkitab mencatat, dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Ya. Mereka berjalan menuju ke padang gurun Syur. Alkitab mencatat 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya. Mereka berjalan 3 hari tidak mendapatkan air di padang gurun. Ya. Kalau saya mendengar beberapa catatan, membaca beberapa catatan, mendengar keterangan-keterangan bahwa ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir itu dalam keadaan musim semi, ya, musim semi. Ya, jadi kondisi iklim pada saat itu ya sangat mendukung bagi bangsa Israel untuk berjalan di padang gurun. Tetapi saudara, kita lihat di sini, ketika mereka berjalan 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Ya, sekali lagi tubuh kita membutuhkan air 70 sampai 80. Kecuali puasa kita tidak minum, ya. Kecuali puasa. Tetapi saudara, dalam 1 hari tentunya, apalagi kalau sudah berjalan jauh, habis jogging di stadion, jogging di arteri, ya paling tidak sudah bawa botol aqua untuk persediaan minum. Ya, mungkin saja persediaan minum mereka masih ada ketika mereka tinggalkan Mesir, tetapi tidak selamanya tentunya akan ada. Pasti mereka akan minum, jalan sedikit minum, dan pada waktunya akan habis dengan sendirinya. Mereka berjalan 3 hari tapi tidak mendapatkan air. Ayat selanjutnya dikatakan, sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. 3 hari berjalan tidak mendapatkan air. Setelah mereka berjalan ke depan lagi dan mereka berada di satu tempat yang bernama Marah, mereka lihat ada kubangan air. Tetapi ketika mereka, saya bisa ya bayangkan bagaimana 3 hari mereka tidak dapat air, dan ketika mereka mendapatkan air, pasti mereka buru-buru berlari-lari. Ya, oh ada air di sana, mereka lari. Ya, darah, haus, berjalan di padang gurun. Tetapi ketika mereka ambil air tersebut, minum air tersebut, pahit. Haleluya. Makanya orang kasih nama tempat itu Marah, karena pahit. Saudara ingat Naomi, ya. Naomi adalah istri dari siapa? Kita perut Elimelek, ya.
mama daripada Mahlon dan Kilion, atau mama mantu daripada Orpa dan Rut. Nah, saudara, ketika mereka mengalami kelaparan di Betlehem, Elimelek bawa istri dan 2 anaknya tinggalkan Betlehem menuju ke Moab. Di Moab mereka berpikir, saya akan berhasil bekerja di sana, beraktivitas. Israel di Betlehem ada kelaparan, di sana ya kita pindah cari suasana baru, cari penghidupan yang baru. Berjalan 10 tahun berada di Moab, perlahan-lahan suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Berikutnya Mahlon dan Kilion, ketika sudah menikah mereka meninggal. Jadi ada 3 janda di dalam satu rumah tersebut. Ya. Mereka, Naomi sedih. 10 tahun berada di Moab, bukan keberhasilan yang mereka dapat, tetapi ada kepahitan hidup yang mereka alami, khususnya Naomi alami. Yang tadinya berempat sama-sama meninggalkan Betlehem, rumah roti, menuju Moab, tetapi kembali ke Moab seorang diri plus tambah 1 Rut. Itu bukan keluarga inti, tetapi anak mantu. Tapi keluarga inti Elimelek, Naomi beserta Mahlon dan Kilion ini, tapi 3 laki-laki meninggal dalam satu rumah. Itulah sebabnya ketika Naomi kembali ditemani oleh Rut kembali ke Betlehem, orang-orang lihat, wih, datang nih Naomi. Itu Naomi. Naomi mendengar, Naomi katakan, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Ya, Mara artinya pahit. Ya. Kepahitan, keadaan yang pahit, kondisi yang pahit yang dialami oleh Naomi, sehingga dia berkata, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Satu keadaan yang dialami oleh Naomi, kondisi hidup, ekonomi, ya, semua habis dalam hidupnya, pahit. Begitupun dengan yang dialami oleh orang-orang Israel, Musa. Mereka mendapatkan air, tetapi air yang ada di tempat itu ketika mereka rasa pahit. Kalau orang yang suka makan sayur paria, ya enak gitu ya, campur lagi itu yang dari Toraja, enak. Mayana, wah enak. Meskipun pahit, tetapi saudara ini, saudara bisa bayangkan, haus. 3 hari perjalanan gak minum. Oke lah, mungkin 1-2 hari ada persediaan minuman yang mereka bawa dari Mesir. Tetapi hari yang ketiga mereka mau minum gak ada air lagi. Ya. Mereka berjalan dan dapat air, tapi ketika mereka rasa air pahit. Gak ada harapan di sana. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Lagi haus ini. Lagi pengen minum, haus. Tiba-tiba ada air, tapi air pahit. Ya, air pahit. Ya. Saudara, ini yang dialami oleh bangsa Israel.
Sehingga apa yang mereka katakan dalam ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini umat-umat Tuhan, orang-orang Israel berkata kepada Musa dalam bersungut-sungut, apakah yang akan kami minum? Sekali lagi, bersungut-sungut itu adalah menggerutu, mengomel. Ya, semua kita di sini ya pasti pernah mengomel, ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita suruh anak kita kerjakan ini, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan kita, kita ngomel, kita marah, kita menggerutu, kita bersungut-sungut, bahkan terkesan mengumpat, bahkan mempersalahkan orang lain ataupun bisa mempersalahkan Tuhan. Itu bersungut-sungut. Tetapi saudara lihat, dari sisi orang Israel, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Apa yang akan kami minum? Tetapi saudara lihat dari pihak Musa dalam ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ada dua perbedaan di sini. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa ketika mendengar persungutan mereka, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, pilihan ada pada kita. Ketika menghadapi situasi sulit, kondisi pahit dalam hidup ini, pilihan ada pada kita. Saudara mau memilih bersungut-sungut, mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan, mengomel, marah-marah, itu pilihan. Tetapi saudara mau memilih, apakah saudara mau berseru-seru kepada Tuhan atau tidak? Haleluya. Minta petunjuk Tuhan. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, haleluya, Tuhan kasih solusi kepada Musa, ya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya. Tuhan kasih tunjuk sama Musa sepotong kayu. Ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Ya. Jadi ada air, kubangan air yang tadinya pahit, marah. Mereka cicipi pahit. Ketika mereka bersungut-sungut, apa yang akan kami minum? Di sisi lain Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kasih tunjuk sepotong kayu. Musa taruh kayu itu, Alkitab katakan, ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Dia lemparkan ke dalam air, ya. Lalu air itu menjadi manis. Haleluya. Air yang tadinya pahit, ketika Musa melemparkan kayu tersebut ke dalam air tersebut, air itu yang tadinya pahit menjadi manis. Makanya orang liberal itu katakan, itu pakai kayu manis. Kayu itu kayu manis. Ya. Tapi saya percaya ini pun ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Tuhan ingin menguji bangsa Israel. Tuhan ingin menguji umat-umat Tuhan. Bukankah 3 hari yang lalu mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah menyeberang di Laut Teberau.
Haleluya. Bahkan beberapa bulan sebelum mereka tinggalkan Mesir, mereka melihat banyak-banyak mujizat. Orang Mesir mati, anak-anak sulung mati. Tapi orang-orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan ingin menguji sampai di mana iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal kebutuhan perut mereka. 3 hari mereka tidak dapat air. Ketika dapat air pahit. Tapi oleh Musa ketika berseru-seru, Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan ke dalam air tersebut. Dan ketika mereka mencicipi air itu, manis, saudara. Luar biasa. Kuasa Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam ayat selanjutnya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan mencoba mereka. Tuhan ingin menguji mereka sampai di mana kepercayaan mereka kepada Tuhan, sampai di mana mereka berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita kadang ada kepahitan, rasa pahit ya, yang kita hadapi dalam kehidupan. Tapi pilihan ada pada kita. Mengalami rasa pahit, apakah kita mau berseru-seru kepada Tuhan, atau kita memilih bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan. Haleluya. Di sana, di tempat itu, di Mara itu, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan ketetapan-ketetapan kepada orang-orang Israel. Ya. Dalam ayat 26 ini ketetapan Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Ini janji Tuhan, ini ketetapan Tuhan. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun seperti yang pernah dialami oleh orang-orang Mesir. Sebab aku Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Ini janji Tuhan. Ini ketetapan, peraturan, perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang berfirman, pasti ya dan amin firman-Nya. Haleluya. Makanya syaratnya adalah engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Mari kita yang hadir malam hari ini, orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mari kita mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudara bisa dengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman seperti malam hari ini. Sungguh-sungguhlah dengarkan firman Tuhan. Saudara bisa dengarkan firman Tuhan lewat ketika saudara membaca, merenungkan firman Tuhan itu di rumah saudara masing-masing. Di kantor kah? Ada waktu luang, saudara baca Alkitab, baca firman Allah. Kita mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya dikatakan, dan melakukan apa yang benar di matanya. Kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang jahat. Tapi apa yang benar pada pemandangan Tuhan, itu yang kita lakukan. Dan Tuhan katakan,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Pasang telinga baik-baik. Dengarkan perintah Tuhan dengan baik-baik. Ya. Haleluya. Dikatakan dan tetap mengikuti segala ketetapan. Ada 4 hal di sini. Mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar, ya. Memasang telinga kepada perintah Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka Alkitab katakan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saudara percaya akan firman Allah ini? Amin, saudara. Haleluya. Saudara mau sembuh, saudara mau pulih dalam hidupmu, mari pasang telinga baik-baik. Dengarkan suara Tuhan, lakukan yang benar pada pemandangan Tuhan. Ikut akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka penyakit tidak akan menimpa engkau. Haleluya. Ini firman Allah. Firman Allah. Haleluya, haleluya. Itu dimarah, Tuhan nyatakan kuasa. Berikutnya, 1 ayat saja di Elim ayat 27 dikatakan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Luar biasa. Mereka sudah nikmati air yang manis yang tadinya pahit dimarah. 3 hari mereka ingin minum, tidak dapat minum. Tapi ketika dapat minum, pahit. Tapi kuasa Tuhan, Musa lemparkan kayu itu dan air menjadi manis. Mereka minum sampai puas di sana. Dan Tuhan kasih ketetapan-ketetapan bagi Musa dan bangsa Israel. Haleluya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di satu tempat yang bernama Elim. Luar biasa. Dan di Elim, di tempat tersebut, mereka menemukan ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Haleluya. Sekali lagi 12 mata air, 70 pohon korma. Luar biasa. Ini berbicara tentang kelimpahan berkat Allah. Haleluya. Tadinya mereka bersungut-sungut minta air. Pahit. Tuhan kasih. Tapi ketika mereka berjalan, ya, mungkin karena tidak dicatat di sini, mungkin mereka takut lagi bersungut-sungut. Mungkin mereka takut lagi ngomel. Mungkin mereka takut lagi ketika berjalan menuju ke Elim. Mereka takut lagi bersungut-sungut, mempersalahkan Musa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Giliran ketika tiba di Elim, Tuhan kasih berkat-berkat yang luar biasa. 12 mata air, kelimpahan. 70 pohon korma, kebutuhan perut makanan. Haleluya. Ini berkat. Berkat yang melimpah Tuhan anugerahkan. Sadarkah kita? Ya, makanya sering saya sebut ketika salah seorang hamba Tuhan, pendeta dari daerah Baras, pengennya libur bersama istri dan anak-anak ketika libur hari Rabu mulai libur, ya hari Kamis mulai libur, ya hari Kamis libur, mereka start pagi dari
Baras. Tiba siang di sini, dalam perjalanan anak mereka muntah-muntah. Dan tiba di sini nginap di salah satu wisma penginapan. Anaknya demam, ya, panas. Dia telepon saya hampir jam 6. Di mana rumah sakit, di mana tempat praktek. Ya, singkat cerita, akhirnya anaknya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit di Mitra. Telepon. Saya telepon dokter Jen, ya puji Tuhan ada orang kita di sana yang bisa membantu juga. Saudara, saya katakan kita mau mengeluh, kita mau bersungut-sungut, kita mau marah, nggak sembuh-sembuh juga. Ya, baiklah kita mengucap syukur saja. Niat untuk berlibur bersama keluarga, tetapi ternyata liburnya di rumah sakit, saudara. Kemarin baru pulang. Kemarin baru pulang. Ya. Saudara, tidak ada yang tahu jalan hidup kita. Kadang-kadang pahit yang kita alami dalam hidup ini, tapi pilihan. Maukah kita berseru-seru kepada Tuhan dalam keadaan pahit ini? Atau sebaliknya kita mau bersungut-sungut, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, kondisi. Tapi mari malam hari ini satu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau belajar berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dalam keadaan sulit apapun. Mari kita mau berharap percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan ketetapan-ketetapannya supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Tanpa engkau bersungut-sungut. Kita melihat di sini, saya pikir, ini tafsiran saya. Mereka mungkin takut bersungut-sungut lagi. Ketika sampai di Elim, gak pernah mereka bayangkan di Elim gimana nanti. Tapi Tuhan berikan 12 mata air, 70 pohon korma tersedia bagi mereka untuk mereka nikmati. Mereka alami. Haleluya. Berkat Tuhan bagi saya dan saudara ketika kita ada bersyukur, berterima kasih dan terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita semua. Marah, pahit, Elim, kelimpahan, berkat Tuhan. Saya percaya dua situasi ini kita alami dalam hidup. Ada keadaan pahit, tetapi ada keadaan kelimpahan yang Tuhan kadangkala izinkan, berikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kelimpahan itu luar biasa, mari kita mau berseru-seru kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, kau setia. Haleluya. Dia Bapa yang setia. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia tunjukkan kasihnya kepada Musa dan bangsa Israel. Haleluya. Saya percaya juga kita sudah banyak mengalami keadaan marah dalam hidup ini. Bahkan lebih lagi itu kita banyak mengalami keadaan kondisi eling, kelimpahan di dalam kehidupan kita. Masihkah kita mau bersungut-sungut dalam hidup ini? Dia Bapa yang setia. Menyanyikan pujian ini. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia.
Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Situasi marah, keadaan pahit, sering Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Untuk menguji kita, untuk mencobai kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dalam kondisi pahit, kondisi marah dalam hidup. Pilihan yang dipilih oleh Musa dalam keadaan pahit tersebut berbeda dengan pilihan yang dipilih oleh bangsa-bangsa Israel, umat-umat Israel. Musa memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan tanda. Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Orang yang berseru-seru, dia akan menjadi solusi bagi orang-orang dalam keadaan pahit, dalam keadaan sulit. Karena pengharapannya dia tujukan kepada Tuhan. Fokusnya dia tujukan kepada Tuhan. Gak mempersalahkan siapa-siapa. Dia percaya kalau Tuhan sudah tolong di Laut Teberau, kalau Tuhan sudah tolong di Mesir dengan 10 tulah, pasti Tuhan akan tolong dalam pengalaman-pengalaman selanjutnya ke depan di padang gurun. Haleluya, 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 haleluya. Teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan sulit apapun dalam hidup ini. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Apa yang kita akan lakukan, apa yang akan kita kerjakan di masa-masa sulit, di masa-masa pahit. Ada hikmat Tuhan, ada ketetapan Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan akan tunjukkan supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit yang seperti ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Itu tidak akan menimpa kita bagi orang-orang yang ikut ketetapan Tuhan. Tapi Tuhan juga izinkan ada satu kelimpahan yang akan kita alami dalam hidup kita. Kondisi elim, kelimpahan 12 mata air, 70 pohon korma. Haleluya. 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 Tidak selama-lamanya situasi pahit yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ada situasi di mana elim, kelimpahan itu kita alami dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita. Bisnis, usaha, pekerjaan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya dua kondisi ini terjadi dalam hidup kita. Tapi biarkan kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, ya Engkau setia Tuhan. Engkau mulia dalam janji-Mu dulu, sekarang dan selamanya.
Engkau setia di dalam kehidupan kami. Kau selalu menunjukkan jalan-jalan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk nasihat firman Allah yang datang pada kami pada malam hari ini. Tolong kami Bapa, ketika menghadapi masa sulit, masa pahit, kesukaran dalam hidup ini, biarkan hati kami mau terus berseru-seru kepada Tuhan, ketimbang kami bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain maupun mempersalahkan Tuhan. Biarkan kami datang berseru, mencari kehendak Tuhan, mencari kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena ketika kami berseru kepada Tuhan, selalu ada jalan-jalan yang Tuhan bukakan kepada kami. Selalu ada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Untuk apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan. Ada solusi yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan jalan-jalan itu kepada kami Tuhan, maka orang-orang akan melihat, orang-orang akan Tuhan pun merasakan akan jalan-jalan itu. Orang-orang Israel, mereka menikmati air yang tadinya pahit, mereka nikmati juga air yang manis itu dari orang yang selalu berseru meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong Bapak. Bahkan kami percaya juga, bukan hanya situasi sulit yang kami hadapi, tetapi ada satu masa kelimpahan, masa di mana kami menikmati berkat-berkat, baik jasmani maupun berkat-berkat rohani, Tuhan berikan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan itu kami alami dalam kehidupan kami semua Bapak. Haleluya. Kau sudah berkati kami dengan banyak-banyak hal Tuhan. Sekali lagi kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa yang tidak meninggalkan kami. Engkau Bapa yang terus setia di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Bapa, kalau kami dalam menjalani hidup ini kami kadang bersungut-sungut, kami ngomel, kami marah, kami mempersalahkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mohon ampun. Tolong kami semua, baik orang tua, baik anak-anak pemuda remaja, tolong kami supaya kami semakin mantap lagi dalam iman kami, dalam kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya dalam keadaan sulit apapun kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat-sangat setia, sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat firman Tuhan yang datang pada kami pada malam hari ini. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengenal setiap keberadaan mereka. Tuhan mengenal rumah tangga mereka. Tuhan mengenal bisnis mereka. Tuhan mengenal pekerjaan mereka. Tuhan mengenal setiap pendidikan, kuliah mereka. Apapun kondisi hidup mereka, Tuhan mengenal lebih daripada siapapun mengenal. Sebab itu Tuhan berkati seluruh umat-umat. Izinkan mereka mengalami keadaan elim dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau mereka ada datang dalam kelemahan, Engkau kuatkan mereka. Mereka yang datang dalam kebimbangan, beri kepastian dalam hidup mereka Tuhan. Mereka yang datang dalam ikatan-ikatan dosa, ikatan kenajisan, dalam nama Yesus terlepas oleh firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bebaskan setiap kami Bapa. Menjadi kebutuhan-kebutuhan umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan kiranya sediakan itu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk firman Allah yang telah kami dengar pada malam hari ini. Setiap kata, kalimat Bapa, kami percaya biarlah itu menjadi rema di setiap kehidupan kami. Dalam hati kami tanam firman-Mu Bapa. Satu kata kah, satu kalimat kah, biarlah itu firman Tuhan akan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema. Sehingga firman Tuhan itu akan berakar. Dan firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari hari Rabu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah pesta akbar. Haleluya. Dalam setiap pesta biarlah ada sukacita, ada kegembiraan. Ada luapan sukacita di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan seluruh masyarakat yang ada Bapak, seluruh bangsa negara ini Tuhan, untuk Tuhan menuju ke tempat-tempat pemungutan suara. Haleluya. Mengambil bagian untuk memilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di hati kami, yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan berikan di hati kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, siapapun nanti akan terpilih, baik menjadi presiden, wakil presiden, maupun Tuhan wakil-wakil kami di legislatif yang ada, biarlah itu kehendak daripada Tuhan saja. Tuhan jauhkan dari bentuk kecurangan, dari segala bentuk hal-hal yang tidak kami kehendaki Tuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati KPU, semua penyelenggara pemilihan umum ini. Tuhan memberkati. Mereka jalankan semua tanggung jawab, tugas mereka, fungsi mereka dengan baik. Dan di dalam semuanya Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, berikan kepada kami umat-umat, warga-warga yang ada di bangsa ini, masyarakat, supaya kami boleh menggunakan hak pilih kami dengan baik tanpa paksaan atau apapun, untuk kami memilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk terlibat di dalam legislatif, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional di DPR RI. Tuhan berkati mereka, sehat-sehatkan tubuh mereka, tolong mereka Bapa, sehingga ketika mereka Tuhan mendapatkan hasil, terpilihkah ataupun tidak terpilih, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Untuk semua Tuhan mampu menerima semua keputusan-keputusan yang Tuhan izinkan, kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Tidak mempengaruhi iman mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka melihat kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan tolong Bapa. Ketika pun mereka terpilih nantinya, duduk, Tuhan berikan mereka tanggung jawab untuk membawa suara kenabian, untuk membawa nama Tuhan di tempat mereka berada, baik di legislatif tingkat kabupaten, provinsi, maupun di pusat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kemurahan, kebaikan Tuhan, bahkan firman-Mu yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Tuhan, berkat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan, bahkan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Apa yang kami tabur,
Kami percaya setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Percaya itu Tuhan. Dengan syukur kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menabur, memberikan korban syukur kita. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Korban persembahan dijalankan ke tempat saudara masing-masing. Yesus memberkati korban persembahan saudara, dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 7 malam
latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Isra. Musik Elsa, Gideon, Stephen, dan Bapak Yohanes. Singers Ibu Yusda Yunas, Bapak Daniel Siahaan, dan Bapak Musa Satu. Rebana, Amora, Angel, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yeni Situmeang dan Ibu Dewi Yohanes. Aser Bapak Iwan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Ein Ismail. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Tere, Esther, dan Tasya. Rebana, Vanessa, Gaby, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Gita dan Era. Aser Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Kita sepekan sepanjang minggu dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Dan bagi kita warga masyarakat yang ada di bangsa ini, kita akan menghadapi pemilihan umum di tanggal 14 hari Rabu nanti. Sebagai warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, kita akan memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dan gereja tidak memberi arahan apapun kepada warga gereja GPDI Pantai Kosta di Indonesia, tidak mengarahkan umat-umat Tuhan untuk memilih siapapun itu. Kita memilih sesuai dengan hati nurani kita, dan Tuhan menolong bangsa dan negara kita. Siapapun yang Tuhan kehendaki untuk memimpin bangsa ini, kita percaya itu yang terbaik bagi bangsa kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kita Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Bahkan di mana saja kita berada, kita dapat menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup ini. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan bangkit berdiri bersama. Ku berbahagia, yakin teguh dengan kasih Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa berkat. Haleluya. Hallelujah.
bagi kami. Kami percaya setiap umat yang telah menghampiri Tuhan malam hari ini, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, telah diberkati oleh puji-pujian, diberkati dengan kuasa firman-Mu. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebagaimana Tuhan telah memimpin umat-Mu datang, biarlah perlindungan yang sama, penyertaan yang sama menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel. Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Semua dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan lipat gandakan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan, ampuni semua. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Bapa. Ulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, tetap menyertai kita bersama-sama dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.